ini ya, baju-baju kemeja lama orang tua itu ya, gimana gambarannya susah saya bilangnya. Terus jalannya bungkuk, ngomong lagi Pak Pato. Ngomongnya gini. Halo teman mistis, malam ini Pak Pato kedatangan narasumber loh. Kebetulan beliau ini mempunyai cerita mistis katanya. Penasaran bagaimana cerita mistis dari orang di sebelah Pak Pato ini? Saksikan, jangan kemana-mana ya. Pantau terus Pak Pato. Halo you. Halo teman mistis. Nah, malam ini Pak Pato kedatangan tamu nih. Datang ke poskonya Pak Pato bersama kru yang lain. Hari ini kita kedatangan tamu yang bernama siapa? Pak, Saya Adit, namanya? Pak Pato. Adit. Adit. Wah, Adit, nama panjangnya? Aditya Nuwijaya. Aditya Nuwijaya. Kebetulan beliau ini kemarin nge-DM Pak Pato. Nah, jadi beliau ini ada cerita mistis. Penasaran? Sebelum Adit menceritakan kisah mistisnya, kita ngopi dulu. Biar hangat, Mas Adit. Biar enjoy juga Pak Pato. Mas Adit ganteng ya. Enggak, diminum Mas Adit. Enak. Enak tenan nih. Bisa bahasa Jawa toh? Ora iso lah. Ini kopinya dari kedai 303 Mas Adit. Di Pokoknya dari kedai 303. 303. Iya. Oke, mantap. Oke. Mas Adit, Ya, udah bisa dimulai ceritanya? udah bisa sih. Oh ya, silakan. Oke, baik. Di sini saya Adit ingin menceritakan atau ini ya Pak Pato ya, mau sharing terkait cerita mistis yang pernah saya alami. Jadi ini agak ngeri nih Pak Pato, malam-malam kita cerita kayak ini nih. Gimana? Sebenarnya saya belum pernah cerita nih kemana-mana, baru berani DM Pak Pato, lihat YouTube Pak Pato kan, wah kayaknya asik nih cerita bareng sama Pak Pato di sini. Jadi saya cerita sedikit terkait hal mistis yang pernah saya alami. Jadi pada saat itu ya, saya itu pada saat itu ada waktu senggang kan, liburan. Jadi saya liburan ke luar kota, nggak jauh lah dari Palembang, sekitar 90 kilo lah dari Palembang. 90 kilo. 90 kilo. Jadi pada saat itu saya ini yang nginep di rumah nenek saya. Oh, liburannya ke tempat nenek. Iya, liburan ke nenek kan. Kebetulan ya family man lah saya ini. Jadi suka kumpul sama keluarga gitu ya. Jadi pada saat itu kebetulan ini malam-malam sih saya suka nonton bola ya. Jadi pada saat nonton bola itu sekitar jam 2 malam. Nah, ini mistisnya ini mulai terjadi nih Bapak Pato. Jadi pada saat itu saya nonton bola, selesai babak pertama istirahat, saya kebetulan mau buang air kecil di sini. Jadi pada saat itu saya lumayan jauh nih dari ruang keluarga, ke belakang itu lumayan jauh rumah nenek saya kebetulan. Jadi jalan, suasana gelap, disitulah terjadi. Saya melihat sosok ya. Jadi sosok itu betul-betul nyata, betul-betul nyata. Jadi melambai-lambai tangannya kepada saya saat itu. Dan saat itu ya ini real ya. Jadi karena real, ekspresi atau hal yang terjadi kepada saya itu benar-benar nyata. Jadi seperti badan saya langsung kaku saat itu. Kaku, bingung mau ngapain. Kebetulan yang nampak itu mirip sekali sama saya. Bedanya putih dan banyak ini koreng ya. Itu jadi di tubuhnya itu. Jadi dia melambai-lambai. Ada suaranya Pak Pato. Gimana Suaranya itu halo gitu, hai gitu loh. Bisa. Dan uniknya itu yang saya lihat itu dia tuh pakai celana jeans yang dirobek, jadi pendek celana jeansnya itu. Jadi
putih semua tapi. Jadi mukanya putih semua, nggak kelihatan mukanya. Mukanya kelihatan jelas, seperti om saya wajahnya. Jangan-jangan omnya Mas Adit. Enggak lah, lagi nggak ada di tempat dia. Ada di tempat. Jadi pada saat itu spontan ya. Spontan saya panggil nama om saya kan. Saya panggil, ditanya nenek saya kenapa gitu loh. Ini om ada di sini. Dia pergi, ternyata yang dilihat nenek saya hanya tangan. Beda sama saya. Oh, neneknya juga lihat. Iya, tapi hanya tangan. Hanya tangan. Kalau saya full lihat. Nenek saya hanya tangan gitu pada saat itu. Itu uniknya tuh, saya heran tuh loh, kok bisa kayak gitu ya. Saya lihat full, nenek saya hanya lihat tangan. Loh, Mas Adit sendiri nggak takut apa? Itu tadi yang seperti saya bilang pertama tadi Bapak Tok. Ekspresi itu karena pertama kali lihat spontan, jadi tegang, kaku, badan itu nggak bisa gerak sama sekali, cuma bisa ngomong, gitu loh. Cuma bisa manggil-manggil nama om saya itu pada saat itu. Pas nenek saya datang, dia lihat tangan melambai-lambai, dia spontan baca ayat kursi pada saat itu. Dan itu yang terjadi selanjutnya itu pada saat pertengahan ayat kursi, yang saya lihat itu hilangnya dari bawah ke atas. Kalau kayak teknologi sekarang nih pakai hologram gitu ya. Kayak itu loh. Pada saat itu dari bawah ke atas hilang. Hilangnya dikit-dikit gitu ya. Iya, jadi iyalah kayak editan-editan zaman sekarang lah, hologram itu. Iya. Oh, keren ya. Jangan-jangan hantunya keren gitu. Bisa itu. kayak gitu ya. Udah milenial hantunya Bapak tuh kayaknya. Jadi pada saat itu udah selesai. Ya saya tetap memberanikan diri lah untuk karena mau air kecil tadi karena kan udah kebelet Bapak toh. Jadi pada saat sudah saya ini buang air kecil, saya lanjut nonton bola lagi nih. Ya perasaan masih bingung, itu tadi apa gitu. Saya tanya sama nenek saya, yang dilihat cuma tangan gitu loh, bukan seperti yang saya lihat. Saya kan lihat seluruh tubuh dari bawah sampai atas. Neneknya itu ketakutan nggak? Enggak, langsung baca ayat kursi dia. Oh, makanya tadi hilang tadi. Hilang. Ya, seperti itu. Yang hebatnya itu hilangnya dari bawah ke atas. Gitu loh. Terus setelah nonton bola saya lanjut Bapak Tok ya. Setelah nonton bola kan perlu istirahat nih, tidur. Saya pindah ke kamar. Kamar ya, di depan lah posisi kamarnya pada saat itu. Jadi pindah ke kamar, saya tidur. Sudah enak-enak tidur, masih kepikiran nih. Apa tadi? Belum habis itu kepikiran, belum selesai. Keluar lagi Bapak Tok, tapi sosoknya beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Sosoknya ini lebih tua. Saya nggak kenal ini siapa. Lebih tua, terus jenggotan panjang. Terus pakai, bisa digambarkan pakai baju apa gitu? Bajunya itu baju ini ya, baju kemeja lama orang tua itu ya. Gimana gambarannya? Susah saya bilangnya. Terus jalannya bungkuk. Ngomong lagi Bapak Tok. Loh. Ngomongnya gini, udah Dek, tidur aja. Saya cuma numpang lewat. Gitu loh Bapak Tok. Jelas kedenger kayak gitu. Jelas. Tapi kan Mas Adit, perasaan saya kalau sekian banyak narasumber yang datang ke saya itu makhluk halus itu jarang ngomong malah. Itu kenapa saya DM Bapak Tok. Karena cerita ini beda. Yang saya alami itu beda. Bener-bener real. Gitu ya? Bedanya ya tegangnya kita itu pada saat, contoh nih Bapak Tok, pada saat kita ngelanggar lalu lintas kena tilang polisi, tegangnya beda dan ketemu sosok ini gitu loh. Terus yang akhirnya yang ketemu sosok yang di kamar tadi gimana itu kelanjutannya? Jadi setelah itu saya langsung respon lagi. Dia lewat tembus ke pintu kamar, keluar. Ngilang gitu. Ngilang gitu aja. Ngilang gitu aja, terus ya spontan juga lah, saya nggak berani jadinya tidur sendirian. Saya tidur ke kamar nenek saya jadinya Bapak Tok. Pindah lagi. Saya betul-betul nggak berani itu loh. Ternyata Mas Adit penakut juga ya. Iya, wajar Bapak Tok. Udah 2 kali, jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali dapat gelas nanti saya. Itu kejadiannya baru-baru ini apa udah lama itu? Sekitar saya masih sekolah SMA lah ya. Oh, SMA. Ya. Iya. Sekarang Mas Adit umurnya berapa? Umur saya 33 tahun 33. Sekarang. Oh, udah lama bener berarti ya Mas Adit. Udah lama, udah puluhan tahun lah. Buat teman mistis, itulah cerita Mas Adit tadi loh. Ternyata seru juga. Sekian banyak narasumber yang pernah Papa Tok temui, ternyata yang cerita Mas Adit ini lebih aneh lagi ternyata. Hantunya atau makhluk halusnya kok bisa ngomong gitu ya? Iya. Ini bisa dipertanyakan ini. Mungkin buat teman mistis tetap pantau
kontennya Pak Patok, mau dengar cerita-cerita mistis yang lain, boleh. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Pak Patok. Mungkin itu aja, Mas Adit. Terima kasih banget loh. Oke, ya, Pak Patok. udah datang ke sini. Siap, sama-sama. Ya, semoga terima kasih sukses sudah diundang. Ya, jadi siap. mungkin pesan yang saya ingin sampaikan Pak Patok. Boleh. Pesan makhluk gaib itu memang sesuai dengan kodratnya memang ada. Kita hidup berdampingan. Kita nggak bisa melihat sosok jin yang asli. Tapi mereka bisa nampak karena rasa ketakutan kita sama yang nampak itu merupakan bayangan atau bayangan kita, pikiran kita. Jadi mereka berbentuk seperti apa yang kita bayangkan seperti itu, Pak Patok. Wah, keren. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua subscribernya Pak Patok, kita tetap hidup berdampingan sama makhluk gaib. Tetap jangan takut. Jadi kalau ketemu jangan takut. Kalau takut dia nambah besar jadinya, nambah mudah untuk mempengaruhi pikiran kita seperti itu, Pak Patok. Keren. Oke. Baik, teman mistis, jika ada yang mempunyai cerita mistis juga boleh DM Pak Patok atau komen di YouTube-nya Pak Patok. Insya Allah teman-teman dari kru dan juga Pak Patok akan datang ke tempat kalian. Mungkin ini aja, Mas Adit. Oke, cukup Pak Patok. Oke, selamat malam buat teman-teman. I love you.